Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, aku Hernisa. Di sini aku akan menjelaskan terkait analisis budaya organisasi di lingkungan kerja PT Saka Pharma. Profil perusahaan PT Saka Pharma merupakan salah satu bagian daripada PT Kalbe Pharma. KCH adalah perusahaan yang bergerak di bidang industri farmasi. Kalbe Consumer Health memproduksi obat-obat bebas bersifat kuratif dan produk konsumsi yang memiliki manfaat kesehatan seperti suplemen dan produk preventif. Inovasi adalah kunci keberhasilan bagi PT KCH. PT KCH ini merupakan perusahaan berskala internasional karena sudah tersebar ke 9 negara. Visi misi perusahaan Kalbe Consumer Health. Visinya adalah memperdayakan kesehatan untuk kehidupan yang bermakna dengan misi menyediakan solusi kesehatan terbaik dan mudah diakses. Terdapat 5 pilar yang menjadi fondasi di dalam organisasi PT Saka Pharma atau PT KCH. Yang pertama, saling percaya adalah perekat di antara kami, kesadaran penuh adalah dasar setiap tindakan kami, inovasi adalah kunci keberhasilan kami, bertekad untuk menjadi yang terbaik, dan saling keterkaitan adalah panduan hidup kami. Ini merupakan fondasi yang sangat kuat dan sangat relevan untuk menciptakan visi misi perusahaan dapat terwujud. Nah, struktur organisasi di PT Saka Pharma. PT Saka Pharma terdiri dari Head of Manufacturing, di bawahnya ada Head of Quality dan Head of Production serta Riset. Head of Quality membawahi Departemen Quality Assurance, Quality Control, dan Quality System. Departemen Head of Produksi membawahi Departemen R&D, Departemen Produksi, serta Departemen Supply. Masing-masing daripada departemen ini mempunyai tugas dan fungsinya tersendiri. Untuk Departemen Quality, mereka fokus ke pemastian mutu produk. Untuk Departemen R&D, mereka fokus untuk inovasi dan keberlanjutan produk-produk baru, di mana dibantu oleh tim produksi sebagai arena untuk memproduksi suatu obat dan dibantu oleh tim supply untuk mensuplai bahan baku dan bahan kemasnya. Nah, budaya organisasi terbuka di PT Saka Pharma. Teori organisasi terbuka menyatakan bahwa organisasi selalu berinteraksi dengan lingkungan eksternal dan harus mampu menyesuaikan diri terhadap perubahan yang terjadi. PT Saka Pharma menerapkan prinsip ini dengan merespon tren meningkatnya konsumsi kopi di masyarakat yang berisiko menyebabkan gangguan lambung. Melalui pengamatan kebutuhan konsumen, perusahaan meluncurkan produk baru yaitu Proma Herbal, produk yang mengandung bahan alami seperti jahe merah dan kunyit sebagai solusi yang lebih alami serta aman untuk mencegah terjadinya sakit lambung. Inovasi ini menunjukkan bagaimana PT Saka Pharma mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan dan menciptakan produk yang relevan sebagai bentuk nyata dari penerapan sistem organisasi terbuka. Selain itu, implementasi daripada organisasi terbuka PT Saka Pharma dapat dilihat dari partisipasi aktif dan keberhasilannya dalam ajang TKMPN. Dalam kegiatan ini, tim dari PT Saka Pharma berhasil meraih juara 3 serta beberapa penghargaan yang menunjukkan komitmen perusahaan terhadap peningkatan mutu dan produktivitas. Sebagai organisasi terbuka, PT Saka Pharma tidak hanya bekerja secara individual, tetapi mereka justru terus berinteraksi dan berkontribusi dalam forum-forum eksternal yang bersifatnya nasional. Keikutsertaannya dalam TKMPN merupakan bentuk kolaborasi aktif dengan komunitas industri dan instansi lain untuk saling bertukar pengetahuan, mempromosikan inovasi, serta mengadopsi praktik-praktik terbaik dalam manajemen mutu. Nah, analisis struktur organisasi terhadap pencapaian tujuan organisasi. Struktur organisasi PT Saka Pharma itu terdiri dari divisi quality dan produksi. Secara langsung ini mendukung pencapaian misi perusahaan dan visi perusahaan, di mana divisi quality ini adalah untuk memastikan bahwa setiap produk yang dihasilkan mampu mempunyai standar mutu yang tinggi. Ini sangat relevan dengan misi perusahaan, yaitu menyediakan solusi kesehatan yang terbaik.
Dan untuk divisi produksi dan riset, memastikan inovasi terus berjalan dan produk dapat diproduksi secara efisien serta kemudahan diakses oleh masyarakat. Dengan koordinasi yang terstruktur dari Head of Manufacturing dan seluruh proses pengembangan, produksi hingga penguasaan mutu dapat berlangsung sehingga menciptakan produk yang berkualitas dan dapat dipercaya oleh masyarakat. Analisis gaya kepemimpinan di PT Saka Pharma. Dari struktur organisasi yang ada, dapat diketahui gaya kepemimpinan yang ada di PT Saka Pharma. Yang pertama yaitu kepemimpinan transformasional, di mana gaya ini menekankan pada inspirasi, motivasi, serta pemberdayaan terhadap bawahan. Yang kedua yaitu kepemimpinan berbasis tim, di mana model ini mencerminkan leadership. Keberhasilan organisasi tidak hanya ditentukan oleh individu puncak saja, tetapi oleh sinergi antar tim lintas fungsi. Kemudian ada kepemimpinan partisipatif. Struktur yang ada merupakan terbuka. Seperti ini juga menggambarkan praktik yang partisipatif, di mana pengambilan keputusan tidak hanya sepenuhnya top down, tapi masing-masing unit memiliki kesempatan untuk memberikan masukan strategi yang relevan dengan area kerjanya masing-masing. Sehingga dapat disimpulkan bahwa PT Saka Pharma ini berhasil menerapkan prinsip organisasi terbuka dengan gaya kepemimpinan modern. Struktur organisasi yang terstruktur namun fleksibel mampu mendukung mencapainya visi dan misi perusahaan dalam menyediakan solusi kesehatan terbaik dan mudah diakses. Inovasi produk seperti Proma Herbal serta pencapaian penghargaan di ajang nasional TKMPN menjadi bukti nyata bahwa PT Saka Pharma mampu beradaptasi dengan lingkungan eksternal dan terus mendorong perbaikan berkelanjutan. Selain itu, gaya kepemimpinan transformasional dalam sistem manajerial perusahaan turut memperkuat kolaborasi internal serta inovasi lintas departemen. Dengan pendekatan ini, PT Saka Pharma tidak hanya mempertahankan daya saingnya saja, tetapi juga mampu bertumbuh sebagai organisasi yang dinamis, responsif, serta berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan. Sekian penjelasan dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.